Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bernaung di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengundang kita dan memanggil kita dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan ahli iman. Maka hadirnya kita di tempat ini menunjukkan ada iman dalam dada-dada kita. Maka ini wajib kita syukuri dengan senantiasa memohon hidayah petunjuk agar kita diwafatkan oleh Allah nanti dalam keadaan membawa iman. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari seorang tabi'in yang mulia Sa'id ibn Musayyib dari bapak beliau radhiyallahu anhuma diterangkan lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib dalam kondisi hampir mati sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi paman beliau Abu Talib. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kedahuluan Abu Jahal. Ketika sampai di rumah paman beliau, Rasulullah menjumpai di situ ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada paman beliau, paman yang telah merawatnya semenjak umur 8 tahun. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berutang budi kepada pamannya. Beliaulah yang merawat sejak kecil, memberi nafkah sejak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir pamannya ini wafat dalam keadaan musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang sangat berharap agar pamannya masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang seandainya kau mengucapkannya, aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk membelamu wahai paman. Qul la ilaha illallah, ucapkan paman. Mendengarkan ucapan Rasulullah, maka Abu Jahal tidak tinggal diam. Dia langsung menyahut ucapan Nabi. Dan Abu Jahal berkata, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati ibni Abdul Muttalib." Atarghabu an millati ibni Abdul Muttalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan ajaran bapakmu?
Apakah engkau ingin meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muthalib, kemudian engkau memilih ajaran ponakanmu ini? Apakah engkau melalaikan bapakmu? Ya, meninggalkan ajaran bapakmu? Maka ragu-ragu Abu Thalib antara ikut keponakannya ataukah ikut ajaran nenek moyangnya. Ketika Rasulullah menjumpai keraguan pada diri pamannya, maka Rasulullah mengulangi. Dan Rasulullah tidak pernah mengulangi kata-kata ini di depan pamannya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebelum terlambat sebuah kalimat yang seandainya engkau ucapkan, aku akan membelamu paman pada hari kiamat nanti. Maka pamannya, aba an yaqula la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa mata ala millati Abdul Muthalib, maka dia meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Maka Rasulullah sedih. Saking sedihnya Rasulullah mengatakan, ama wallahi la astaghfiranna laka ya ammi ma lam unha anka dzalik. Wahai paman, aku senantiasa mendoakanmu paman selama aku tidak dilarang dalam hal ini. Aku akan mendoakanmu paman. Langsung Allah turunkan sebuah ayat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak boleh, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang musyrik meskipun dia itu sanak kerabat dekat sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata baginya bahwa dia adalah penghuni neraka. Istighfarnya Rasulullah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat yang kedua, surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi hanyalah Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang agung. Di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang sangat agung. Yang seandainya kita kupas pelajaran itu di mimbar Jumat ini, niscaya tidak akan bisa karena membutuhkan waktu yang panjang. Dan khutbah Jumat tidak boleh panjang-panjang. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, ikhwatal iman, azamatu kalimatit tauhid. Agungnya kalimat tauhid. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang mana seseorang tidak akan bisa dikatakan muslim qabla an yaqul la ilaha illallah. Seorang tidak dikatakan Islam sampai dia mengamalkan an-nutqu bi kalimati la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat pamannya seperti itu, Rasulullah tidak mengatakan ya ammi sammillah, ya ammi kabbirillah, wahai paman ucapkan bismillah, wahai paman bertakbirlah kepada Allah. Tidak, bukan itu kata-kata yang dituntunkan Rasulullah kepada pamannya. Tapi kalimat yang diajarkan kepada pamannya adalah la ilaha illallah. Karena dari kalimat la ilaha illallah ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah an-nafyu. La ilaha, tiada yang berhak disembah. Semua Lata, Uzza, Hubal, semuanya harus disingkirkan. Illallah, hanya Allah saja yang berhak disembah. Inilah yang tidak bisa diterima oleh Abu Thalib. Tak bisa diterima. Padahal ini adalah kuncinya Islam. Dan tidak cukup kuncinya Islam, ini adalah kuncinya surga. Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan meyakini tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhulal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah sebelum kematiannya, dia masuk surga. Tetapi itu tidak diucapkan oleh Abu Thalib. Ketika kalimat ini tidak diucapkan oleh Abu Thalib, maka semua kebaikannya kepada Rasulullah tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami tampakkan amalannya orang-orang kafir yang indah-indah, yang bagus-bagus, tapi pada hari kiamat ternyata amalan itu menjadi haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Seandainya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, berapa banyak amalnya? Dengan Abu Thalib inilah
dia memberikan makanan atas rezeki Allah kepadanya, memberi makanan kepada Rasulullah semenjak umur 8 tahun. Ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh ibundanya umur 6 tahun, Rasulullah ditinggal wafat oleh kakeknya ketika umur 8 tahun, maka yang mengawal, yang mendidik, yang memelihara, yang memberi nafkah adalah Abu Thalib sampai Rasulullah 50 tahun. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak pernah kafir Quraisy bisa berlaku kasar kepadaku sampai wafatnya pamanku. Ketika Abu Thalib wafat, baru kafir Quraisy bisa bermain kasar kepada Rasulullah. Betapa agungnya amalan Abu Thalib. Tapi gak ada manfaatnya, karena dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya kamu melakukan kesyirikan, hancurlah, terhapuslah amalanmu. Adakah amalan melebihi amalan seseorang yang memberi nafkah kepada Nabi? Yang mana dengan makanan yang diberikan kepada Nabi itu, Nabi ini bisa mendakwakan Islam? Adakah amalan melebihi penjagaan seseorang kepada seorang Nabi untuk mendakwakan Islam? Amalan yang sangat luar biasa, tapi gak ada manfaatnya. Karena orang ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah para jamaah, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, peganglah tauhid. Jangan pernah Anda pergi ke tempat yang dianggap keramat selain tempat-tempat yang disyariatkan Rasulullah SAW. Jangan mendatangi dukun, jangan pasang jimat, jangan merasa sial, jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke tukang sihir, jangan memakai tawasul-tawasul yang tidak disyariatkan oleh Islam. Karena kalau ini lepas dari kita, la yahbatanna amaluka, hancurlah amalan kita. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah khuturatut ta'assub bil aba. Bahayanya berta'assub dengan ajaran nenek moyang. Kalau kita lihat sejarah, perhatikan ya jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih Salman Al-Farisi dari negeri Persia yang berbeda kulturnya, berbeda bahasanya, berbeda rasnya. Tetapi Allah memilih Salman Al-Farisi yang bermil-mil-mil dari kota Madinah. Tetapi Allah tidak memilih Abu Thalib, yang mana paman Nabi, melihat akhlaknya Nabi, melihat mukjizatnya Nabi, melihat Al-Quran dibacakan. Abu Thalib mendengarkan Al-Quran bukan dari orang lain. Abu Thalib mendengarkan Al-Quran langsung dari lisan yang mulia Rasulullah SAW, yang kalau baca Al-Quran yang paling bagus bacaannya, tidak mampu untuk menembus hatinya Abu Thalib masuk Islam. Karena apa? Karena Abu Thalib ta'assub dengan nenek moyangnya. Salman Al-Farisi ketika ditanya, man anta, siapa engkau wahai Salman? Maka Salman dengan bangganya mengatakan, anak ibnul Islam, aku ini anaknya anak Islam. Menisbatkan dirinya kepada agama yang mulia ini. Tapi Abu Thalib ketika ditanya, man anta, anak Abu Thalib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, bin Quraisy, disebutkan semuanya. Hafal. Makanya Allah tidak memilih Abu Thalib, tapi Allah memilih Salman Al-Farisi. Padahal satu rumah, hidup bersama Rasulullah SAW. Karena ta'assub atau fanatik buta dengan ajaran nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita ikuti Al-Quran, ayo kita ikuti sunnah, maka orang-orang kafir itu mengatakan, cukuplah kami temui ini dari bapak dan nenek moyang kami. Maka hendaklah kita jangan ta'assub fanatik buta kepada ajaran Islam. Ukuran benar apa salah diukur dari dalil yang sahih, bukan dari ajaran nenek moyang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan atau pelajaran penting dari hadis tersebut, hadis riwayat Imam Bukhari dari Sa'id bin Musayyib, pelajaran yang nomor 3 yang tidak kalah penting adalah pentingnya hidayah, dan hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah. Hidayah taufik, karena hidayah itu ada 2. Hidayah itu taufik, itu haknya Allah, gak ada yang bisa.
Adapun hidayatul bayan wal irsyad wal taujih, ustadz bisa, nabi bisa, ulama bisa. Adapun hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup mengantarkan hidayah kepada pamannya. Pamannya enggak bisa masuk Islam. Padahal itu sejak kecil didakwai Nabi, enggak bisa. Mahalnya hidayah. Begitu mahalnya hidayah sampai enggak ada harganya. Karena kalau seandainya hidayah itu ada harganya, maka terlalu murah harganya. Maka enggak ada harganya. Saking mahalnya sampai enggak ada harganya. Saking mahalnya hidayah sampai orang Islam minimal tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Kalau kurang pasti berdosa. Kaum muslimin siang dan malam minimal 17 kali wajib minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hidayah, sampai ayat permohonan hidayah ini Allah jadikan rukunnya solat. Seandainya ada orang ketika solat gak minta hidayah, batal solatnya. Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang kita disuruh minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan itu wajib dibaca 17 kali. Gak boleh kurang. Kurang batal sholatnya. Karena dia di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah seandainya tanpa ayat ini akan batal. Karena Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Maka sholat tanpa Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Harus meminta hidayah. Maka jangan sampai hidayah ini lepas dari diri kita. Maka ikhwatal iman, mungkin kita sudah sering mendengarkan ceramah. Mungkin sering kita mendengarkan kajian Islam. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan menantu kita? Bagaimana dengan ibu kita? Di antara hal penting yang belum saya sebutkan adalah pelajaran penting dari hadis ini adalah ahammiyatu dakwatil aqarib. Pentingnya mendakwai keluarga. Dan itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat eman, sangat menyayangkan pamannya nggak bisa masuk Islam. Dan orang yang paling berhak mendapatkan petunjuk dari kita sebelum orang lain adalah keluarga kita. Maka kita lihat kanan kiri kita. Kita lihat istri kita, apakah sudah pakai jilbab setiap harinya. Kita lihat putri kita, apakah keluar rumah sudah memakai jilbab. Kita lihat anak laki-laki kita, apakah sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai hidayah ini lepas dari rumah tangga kita, harus kita pegang terus. Dan di antara pelajaran penting juga dari hadis ini adalah innal kufra, sesungguhnya kekafiran itu tidak bisa menghilangkan kekerabatan. Sesungguhnya kekafiran itu tidak bisa membatalkan kekerabatan. Meskipun Abu Thalib itu kafir, tetapi Rasulullah SAW mendatangi dan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku. Karena kekafiran tidak bisa menghilangkan kekerabatan. Rasulullah tidak mengatakan wahai Abu Thalib, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan ya ammi, wahai pamanku. Itu dalil bahwa kita tetap menyambung silaturahim kepada saudara kita meskipun kafir. Apalagi yang tidak kafir, maka silaturahim harus dijunjung tinggi karena itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.